Dahulu kala, di suatu tempat bernama Pantai Air Manis, Kota Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda tua bersama dengan seorang anak lelakinya. Janda tersebut bernama Mande Rubayah dan anak lelakinya yang bernama Malin Kundang. Mande bersama dengan Malin telah lama menjalani hidup yang serba kekurangan dalam jeratan kemiskinan. Hingga suatu ketika terbesit keinginan di dalam hati Malin untuk merubah nasib dirinya dan ibunya agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Waktu berlalu dan kini Malin telah beranjak dewasa. Keinginan untuk keluar dari jeratan kemiskinan semakin kuat di dalam hatinya. Hingga suatu ketika sebuah berita datang dari sahabat Malin yang bernama Rashid. Ia mengabarkan kepada Malin bahwa akan datang kapal besar yang akan berlabuh di Pantai Air Manis. Assalamualaikum, Malin. Waalaikumsalam. Oh, Rashid dan Rizky. Sini duduk. Kalian berdua apa kabar? Alhamdulillah sehat. Aku juga sehat. Gimana kamu? Alhamdulillah aku juga sehat. Jadi, tujuan kalian sini mau ngapain? Kami membawa kabar gembira untukmu kawan. Kabar gembira macam mana itu? Baru saja aku dan Rashid melihat ada kapal besar bersandar di pelabuhan. Aku pikir kita bisa ikut merantau melalui kapal itu. Maksudmu, kita bertiga akan merantau? Tentu saja itu yang aku maksud. Bukankah kau sangat ingin membahagiakan ibumu? Sebenarnya, aku memang sangat ingin membahagiakan ibuku. Tapi, aku tidak tega meninggalkannya sendirian di kampung ini. Setidaknya, nanti saya bicarakan dulu sama ibuku. Bicaralah dengan ibumu dulu. Jika kau sudah mendapatkan restu, datangi kami berdua. Kita akan merantau bersama. Baiklah, tunggu nanti kabarku. Malin pun bergegas pulang ke rumah untuk menemui ibunya dengan maksud meminta restu kepergiannya untuk merantau. Mak, aku mau pergi merantau. Kenapa tiba-tiba sekali nak? Bagaimana dengan ibumu ini? Itu sudah aku pikirkan. Aku tidak tega meninggalkan ibu sendirian di kampung ini. Tapi, aku bingung. Itu salah satu cara untuk merubah nasib kita di kampung ini. Apa kau sudah memikirkannya baik-baik nak? Insya Allah sudah, Bu. Saya sudah pikirkan baik-baik dengan Rashid dan Rizky. Mungkin besok kita akan pergi. Baiklah nak, pergilah tapi jangan lupakan ibumu. Iya, saya tidak akan melupakan ibu. Saya janji itu. Keesokan harinya, Malin Kundang disertai oleh ibunya dan Rashid pergi menuju ke pantai desa mereka, tempat kapal besar itu bersandar. Assalamualaikum Bapak Nelayan. Waalaikumsalam. Apakah kami boleh menumpangi kapalmu untuk ke negeri seberang? Sebenarnya kami tidak memperbolehkan ada orang asing yang naik ke kapal kita. Tolong sekali lah. Kita ini mau merubah nasib ke negeri seberang. Tolonglah. Boleh ya? Niat kami juga sudah baik. Jika kapal ini berlebihan muatan, maka akan berdampak buruk di jalan. Kami mohon Tuan. Baiklah. Akan kuusahakan kalian bisa naik kapal ini. Berterima kasihlah kepada Allah, jangan kepada. Perjalanan mereka bertiga pun berakhir dan mereka sampai di tempat tujuan perantauan mereka. Setibanya di tanah rantau, mereka beristirahat sejenak di sebuah warung makan. Sudah sampai tempat rantau kita. Mau kerja apa kita di sini? Aku juga masih belum tahu. Kita harus terus berikhtiar mencari pekerjaan. Berdoa aja, semoga ada yang membutuhkan bekerja. Baiklah. Hai anak muda, apakah kalian hendak mencari pekerjaan? Kebetulan sekali, saya membutuhkan 3 pekerja laki-laki yang kuat seperti kalian. Apakah kalian bersedia? Sungguh Tuan, apakah kami bisa langsung bekerja dengan Tuan? Kalau memang betul begitu, perkenalkan dulu kami. Saya Malin Kundang, dan ini 2 teman saya, Rashid dan Rizky. Baiklah, Malin, Rashid, dan Rizky, kalian bertiga ikut aku. Mulai besok kalian sudah mulai bekerja. Sekarang kalian istirahatlah dulu di rumahku. Nanti malam akan saya jelaskan apa yang harus kalian kerjakan di esok hari. Baiklah Tuan. Baiklah Tuan. Akhirnya, 3 sahabat itu ikut serta bersama dengan saudagar kaya tersebut. Mereka tinggal di salah satu bilik di kediaman saudagar. Keesokan harinya,
mereka bertiga mulai bekerja. Dan waktu pun berlalu. Rashid, Rizky dan Malin telah lama bekerja dengan saudagar. Tanpa mereka sadari, saudagar telah lama memperhatikan segala gerak-gerik serta aktivitas mereka. Hingga saudagar menyadari satu hal, bahwa Malin lebih cekatan, ulet, rajin dan cerdas dalam bekerja jika dibandingkan dengan Rashid dan Rizky. Karena beberapa alasan dan pertimbangan, akhirnya saudagar tak lagi mempekerjakan Rashid, begitu pula dengan Rizky. Akhirnya Rashid dan Rizky pun pulang ke kampung halamannya. Sepulangnya Rizky dan Rashid, Malin pun mendapat seorang teman di tempat bekerjanya. Hei Malin, apa kamu sudah makan siang? Belum kau, kerjaanku belum selesai. Ya sudah, kalau pekerjaan sudah selesai, jangan lupa makan ya, nasinya juga di sini. Ya Kang, makasih Kang. Suatu ketika, datanglah putri saudagar ke tempat Malin bekerja. Ia bermaksud untuk meninjau bisnis milik ayahandanya yang suatu saat nanti akan menjadi miliknya. Setelah beberapa hari melakukan peninjauan terhadap bisnis perdagangan ayahnya, putri tersebut pun diam-diam memperhatikan salah satu karyawan ayahnya yang memiliki etos kerja yang berbeda dengan yang lainnya. Lama-kelamaan pun ia mulai tertarik pada karyawan tersebut yang tak lain adalah Malin Kundang. Ayah, siapa karyawan itu? Dia kelihatan memiliki etos yang lebih baik dari karyawan lainnya. Oh, anak muda itu bernama Malin Kundang. Memangnya ada apa? Tidak apa-apa ya. Semenjak hari itu, putri saudagar semakin tertarik pada pemuda bernama Malin Kundang. Ia diam-diam selalu memperhatikan dirinya. Tahun demi tahun pun berlalu. Malin Kundang dipercaya oleh saudagar untuk memegang salah satu cabang usaha. Selama cabang usaha itu dikelola oleh Malin, usaha saudagar semakin berkembang pesat. Karena kesuksesannya, putri pun semakin jatuh hati pada Malin. Hingga akhirnya Malin pun dinikahkan oleh saudagar dengan putri kesayangannya. Beberapa bulan setelah hari pernikahan mereka, sang putri pun meminta suaminya untuk pergi bertamasya. Akhirnya, mereka berdua pergi ke suatu tempat bernama Pantai Air Manis yang tak lain adalah kampung halaman Malin. Setibanya di Pantai Air Manis, ia melihat sosok lelaki yang tak asing baginya. Lelaki itu tak lain adalah Rashid, sahabat lamanya. Kaukah itu? Malin, wah ini beneran engkau. Sekarang kau sudah sukses ya, sekarang. Seperti yang kau lihat, aku telah menikmati hasil jerih payahku. Kau lihat wanita di sampingku? Ia adalah putri saudagar yang kini telah menjadi istriku. Ya, kau sekarang telah menjadi orang hebat, Malin. Aku kagum. Saya, aku mau pergi bersenang-senang dulu dengan istriku. Tentu saja kawan, selamat bersenang-senang. Mengetahui Malin telah pulang ke kampung halamannya, Rashid pun bergegas menemui Mande dan Rizky untuk mengabarkan bahwa anaknya telah kembali. Mak, cepatlah pergi ke tepian pantai. Malin, anakmu telah kembali, Mak. Hah, sungguh kan, Nak? Itu bukanlah dusta kan? Sungguh, Mak. Buat apa saya membohongi, Mak? Nasib kau temanin ibu ke pelabuhan sekarang juga. Baiklah, Mak. Ayo. Ayo. Mande dan Rashid bergegas menuju tepian pantai, berharap Malin masih berada di sana dan belum beranjak kemana-mana. Rupanya benar, Malin bersama istrinya masih berada di tepian Pantai Air Manis. Ia terlihat sedang beristirahat sejenak sambil menikmati indahnya deburan ombak tepi pantai. Malin, apakah kau itu, Nak? Siapakah wanita tua itu, Malin? Sepertinya dia mengenalmu. Tak tahulah, sepertinya pengemis yang mengaku-ngaku sebagai ibuku. Alhamdulillah, Nak. Kau terlihat sangat sehat. Kapan kau datang, Malin? Malin, apakah wanita tua itu ibumu? Melihat ibunya yang datang dari kejauhan, berlari menghampirinya dengan pakaian compang-camping. Malin pun merasa sangat malu, terlebih terhadap istrinya. Hei wanita tua, siapakah engkau? Jangan berani-beraninya menyamar jadi ibuku. Malin, ini ibumu, Nak. Sudah lupakah engkau? Aku yang membesarkanmu dan melahirkanmu, Nak. Nyala kau pengemis, kau bukanlah ibuku.
Mendengar kata-kata Malin, Mande pun menangis, menahan kesedihan yang luar biasa. Ia pun pergi meninggalkan Malin dan istrinya. Mande tersungkur ke tanah sambil mengadah tangan ke atas. Ya Tuhan, ada apa dengan pikiranku Malin? Kenapa dia berubah sekian lama? Jika dia bukanlah anakku, maka maafkanlah dia. Jika dia anak kandungku, maka hukumlah ia. Tiba-tiba terdengar gemuruh di tengah lautan, di sebuah kapal yang dinaiki oleh Malin dan istrinya. Kilat menyambar-nyambar, badai semakin kuat, dan kapal besar pun terguling. Kenapa bisa begini? Badai tiba-tiba saja datang. Ini sangat aneh. Kalau kamu baik-baik saja. Malin, sebenarnya apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Sepertinya alam marah pada kita. Maafkan aku, Ibu. Maafkan aku telah durhaka padamu.